Pernah gak sih kamu duduk sendirian, terus tiba-tiba mikir, gimana ya caranya menjadi versi terbaik diri sendiri untuk mengubah hidup? Dulu, waktu kecil, kita semua punya cita-cita, jadi dokter, pilot, atau mungkin superhero. Tapi, sebenarnya penting gak sih punya cita-cita itu? Dan sekarang, ketika kamu sudah dewasa, cita-cita yang dulu terlihat begitu jelas, sekarang menjadi kabur, atau malah gak pernah kamu pikiran serius lagi. Ini yang menarik nih. Apa jadinya kalau kita nggak punya cita-cita? Atau gimana kalau cita-cita kita ternyata salah? Apakah itu bakal menghancurkan masa depan kita? Saya masih ingat, waktu kecil, lingkungan saya sangat menentukan cita-cita yang saya miliki. Misalnya, ada tetangga yang jadi dokter, dan saya pikir, wah keren juga ya jadi dokter. Tapi semakin dewasa, saya mulai sadar, apakah itu beneran keinginan saya, atau cuma hasil dari meniru lingkungan sekitar? Gimana kalau kamu nggak pernah punya cita-cita waktu kecil? Apakah kamu akan menjadi orang yang gak punya arah di masa depan? Atau gimana kalau ternyata cita-cita yang dulu kamu miliki adalah kesalahan besar? Apakah hidup kamu akan berantakan? Yuk, kita akan bongkar semua ini, dan mungkin jawabannya akan membuat kamu berpikir ulang. Saya ingat masa ketika saya bingung dengan arah hidup. Waktu itu, saya baru lulus kuliah, dan saya merasa seperti terombang-ambing tanpa tujuan. Semua teman sudah punya rencana yang jelas, sedangkan saya hanya mengikuti arus. Setiap kali ada kesempatan datang, saya ragu-ragu, takut salah memilih. Tapi pada akhirnya, saya menyadari sesuatu yang penting. Saat itu, saya belajar bahwa hidup tanpa tujuan itu kayak makan tanpa garam. Hambar, rasanya nggak jelas dan gampang banget bikin kita jadi tersesat. Memang, kamu bisa aja hidup tujuan. Tapi, apakah itu benar-benar hidup yang kamu inginkan? Kalau kamu merasa seperti saya waktu itu, mungkin ini saatnya kamu mulai memikirkan tujuan yang bisa memberikan makna dalam hidup kamu. Saya masih ingat saat pertama kali menghadapi kegagalan besar dalam hidup saya. Waktu itu, saya merasa seperti semua harapan saya hancur, dan cita-cita yang dulu begitu saya banggakan, tiba-tiba terasa kosong. Inspirasi yang dulu menggebu-gebu, sekarang malah bikin saya jadi jenuh. Tapi, dari kegagalan itu, saya belajar sesuatu yang lebih besar. Kegagalan itu gak cuma pukulan kecil, itu tamparan keras yang bikin kamu sadar seberapa jauh kamu berani bangkit, dan kamu harus berani. Karena kalau enggak, hidup akan terus menghantam kamu tanpa ampun. Tapi bukan berarti ketika cita-cita berubah, kita gagal. Sebaliknya, perubahan itu bisa menjadi tanda bahwa kita sudah dewasa dan lebih mengenal diri sendiri. Saya ingin kamu melihat perubahan sebagai bagian dari proses menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Saat itu, saya menyadari bahwa terlalu banyak berpikir bisa membatasi kita. Saya terlalu sibuk mencari inspirasi, nonton video motivasi, baca buku, ngobrol dengan orang-orang sukses, tapi tetap aja merasa kosong. Akhirnya saya sadar, inspirasi tanpa tindakan itu nggak akan membawa kamu kemana-mana. Mungkin kamu merasa sudah menemukan inspirasi, tapi ragu untuk menjadikannya cita-cita, karena takut gagal. Ingat, ragu bukan berarti cita-cita kamu salah. Bisa jadi, kamu hanya butuh lebih banyak dorongan keyakinan dan keberanian untuk mengejar impian kamu. Saat kamu sudah menemukan cita-cita atau masih dalam proses mencari, ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan agar cita-cita itu nggak cuma jadi angan-angan kamu. Pertama, kenali diri sendiri. Apa yang benar-benar membuat kamu bersemangat? Hal ini bisa menjadi petunjuk awal untuk menemukan cita-cita yang cocok buat kamu. Kedua, buat rencana. Mulailah membuat langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari untuk mendekatkan diri kamu ke tujuan. Ketiga, action, and action. Jangan tunggu semua kondisi sempurna. Mulailah sekarang juga. Lakukan sesuatu, walaupun kecil. Konsistensi adalah kuncinya. 4. Belajar dan beradaptasi. Dunia terus berubah, dan kamu juga harus. Fleksibilitas itulah kunci. 5. Jangan takut gagal. Gagal adalah bagian dari proses. Jangan pernah membiarkan kegagalan pertama menghentikan langkahmu. Belajarlah dari kegagalan itu untuk menjadi lebih kuat. Lalu, mungkin kamu takut untuk mengubah cita-cita karena khawatir dianggap nggak konsisten atau takut gagal. Tapi ingat, perubahan adalah bukti bahwa kita sebenarnya sudah bertumbuh. Jangan pernah takut untuk bermimpi, dan jangan pernah berhenti berusaha untuk mewujudkannya. Yap, hidup itu dinamis, dan apa yang kita inginkan bisa berubah seiring waktu. Yang penting adalah terus bergerak maju, bukan terjebak dalam tujuan yang sudah gak relevan lagi. Jadi, buat kamu semua yang masih bingung, masih mencari, atau bahkan merasa tersesat, kamu gak sendirian.
Cita-cita itu bukan sesuatu yang kaku dan final. Pada akhirnya, yang paling penting adalah hidup dengan hati, bukan sekedar mengikuti ekspektasi. Jadi, selalu menganggap cita-cita bukanlah hal yang mustahil untuk ditemukan. Tentunya, proses ini membutuhkan kesabaran, waktu, dan usaha lebih. Tapi tidak perlu khawatir, sebab setiap langkah kecil yang akan kita ambil merupakan titik momentum menuju kesuksesan. Anggaplah video kali ini sebagai kulit kehidupan yang akan membawa kita semua menuju titik terang dalam perjalanan hidup kita semua. Teruslah berusaha, karena filosofi sukses itu adalah masih tentang belajar dan berkembang setidaknya 1% setiap harinya. Ingatlah, kalau kamu butuh bantuan, saya masih ada di sini. Saya bakal selalu ada buat kalian dan menjawab setiap permasalahan hidup kalian. Akhir kata, terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan semoga kalian mendapatkan inspirasi dari video ini. See you at the next video. Semangat!